Oke, fans, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Materi tentang apakah ini? Tentang trafo. Wah, gampang banget nih kalau materi trafo. Kenapa gampang? Karena di SMP pun sudah ada. Nah, kita langsung mulai. Perhatikan data pengukuran beberapa besaran dalam trafo berikut. Ini ya, perhatikan tabelnya ini. Nah, ada NP lilitan primer 300, NS lilitan sekunder 600, VP besarnya P, VS tegangan sekunder 220 volt, IP adalah arus primer besarnya Q, dan IS arus sekunder besarnya 2 ampere. Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai P dan Q berturut-turut adalah P tadi apa? P tadi itu adalah tegangan primer. Nah, ini nih yang ditanyain. Ini adalah tegangan primer. Sedangkan Q itu adalah arus primer. Ini adalah arus primer. Baik, sekilas tentang trafo. Trafo ini apa sih? Alat pengubah tegangan. Gitu ya, trafo itu adalah alat pengubah tegangan. Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama apa? Trafo penaik tegangan, step up namanya. Kemudian apa nih cirinya trafo step up penaik tegangan? Jelas ya. Kalau step up itu pasti V sekunder lebih tinggi daripada V primer. Karena menaikkan tegangan itu keluaran pasti lebih besar daripada masukan. Jumlah lilitan sekunder juga pasti lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Apalagi cirinya? Arus pada sekunder itu lebih kecil daripada arus pada sisi primer. Nah, itulah trafo step up. Yang kedua, trafo apa? Trafo step down. Cirinya apa? Kebalikan daripada step up. Karena step down ini adalah trafo penurun tegangan. Maka VS-nya pasti kurang dari VP. NS-nya pasti kurang dari NP. Dan IS-nya pasti lebih besar daripada I primernya. Nah, trafo yang ketiga itu adalah trafo ideal. Trafo ideal. Nah, trafo ideal ini hanya ada di dalam teori. Belum pernah ada di dalam kenyataan. Kenapa? Karena yang namanya ideal ini masuk sama dengan keluar. Jadi cirinya ini masukan sama dengan keluaran. Baik semuanya ini V-nya, dayanya, energinya gitu ya. Itu sama. Nah, pada prakteknya selalu ada panas atau energi yang digunakan untuk memanaskan besinya itu. Sehingga ini hanya ada di dalam teori. Pada trafo ada hubungan yang bisa kita gunakan. Hubungan ini sangat membantu kita. Apakah itu? Bahwa VS dibagi dengan VP sama dengan NS dibagi dengan NP sama dengan pula IP dibagi dengan IS. Nah, ini nih. Ini perlu kita kontaki. Baik, soal ini pun bisa kita hancurkan dengan menggunakan hubungan ini. Lihat, P tadi siapa? P tadi adalah tegangan primer. Ditanyakan VP ini, langsung bisa kita gunakan hubungan apa? Hubungan V dan N. Maka gunakan hubungan yang ini nih. Nah, hubungan ini. Oke, lanjut. Mencari P dulu. VS bagi VP. VS-nya berapa nih? 220. 220 per VP. VP-nya yang ditanyakan P. Sama dengan N-nya. NS bagi NP. NS-nya 600 dibagi dengan 300. Nah, hancur. 6 sama 3. Hancur. 1, 2. Gitu. Hancur. 110. Sehingga 110 per P sama dengan 1. Maka P-nya sudah ketemu. 110 volt. Ada jawabannya? Belum selesai, Pak. Oh ya, ada Q-nya. Lanjut, kita cari yang Q. Q itu apa? Q itu adalah arus primer. Maka hubungan mana yang kita gunakan? Bisa ini, bisa juga yang mana nih? Bisa juga yang
Nah, ini kita gunakan. Oke. Nah, kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang pertama aja ya. Nah, ini kita pakai yang ini nih. Oke, berarti NS. NS-nya berapa tadi NS? NS-nya 600. Dibagi dengan NP 300 sama dengan IP per IS. IP-nya ditanyakan yaitu Q per IS-nya 2. Hancur, 1, 2. Q per 2 sama dengan 2. Berapa nih Q? Jelas ya. Q-nya ketemu 2 kali 2, 4 ampere. Ada jawabannya? P-nya 110, Q-nya 4 ampere. Ya, yang C. Ada ya? Gampang kan? Ya, gampang sekali.